Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilfrida Floriana Olgatesi. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi CamLab. Nah, aplikasi CamLab ini berfungsi untuk membantu teman-teman sekalian dalam melakukan praktikum secara online tanpa harus melakukan praktikum di dalam laboratorium secara langsung. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan dari aplikasi CamLab. Nah, untuk memulai teman-teman bisa klik tools pada bagian kiri atas ini. Setelah teman-teman klik, di sini akan muncul beberapa praktikum yang akan teman-teman lakukan. Nah, di sini saya akan melakukan atau menjelaskan praktikum terkait dengan Specific Head Lab. Setelah teman-teman klik Specific Head Lab, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, di sini di bagian kiri ini akan muncul tulisan Specific Head Lab Introduction atau pengetahuan awal terkait dengan praktikum yang akan kita lakukan berkaitan dengan Specific Head Lab. Nah, untuk itu kita beralih ke prosedur. Jadi di prosedur ini telah muncul prosedur atau langkah-langkah atau step dari untuk melakukan Specific Head Lab. Nah, di mana prosedur yang pertama ini kita diminta untuk menyiapkan sampel gram dalam test tube atau tabung reaksi, yaitu kita bisa melakukan caranya itu dengan kita mengklik kanan, kemudian kita pilih tulisan yang bertuliskan test tube ini atau tabung reaksi. Kemudian kita diminta untuk menambahkan 100 gram Fe ke dalam tabung reaksi ini. Caranya itu kita aktifkan dulu test tube ini atau tabung reaksi ini. Kemudian kita bisa pilih chemicals, all chemicals. Kemudian teman-teman pilih yang Fe ini. Dan di sini diminta tadi sebanyak masanya itu sebanyak 100 gram. Setelah ditulis sebanyak 100 gram, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat pada test tube atau tabung reaksi ini sudah berisikan 100 gram. Kemudian kita diminta untuk mengukur temperatur dari Fe. Caranya cukup mengaktifkan Fe. Di sini untuk melihat Fe-nya sudah aktif, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada garis putus-putus yang menandakan bahwa test tube atau test tube yang berisi Fe ini telah aktif. Nah, lalu kita klik kanan, kemudian kita pilih yang ada tulisan termometer. Teman-teman bisa lihat ini ada tulisan termometer. Nah, kita bisa lihat suhunya itu 20 derajat Celcius. Kita bisa langsung ke lembar observasinya, kemudian kita mencatat di sini 20 derajat Celcius. Kemudian kita kembali ke prosedur. Kita kembali ke prosedur di mana dalam prosedur ini atau dalam langkah yang kedua kita diminta untuk menyiapkan gelas beker yang berukuran 250 ml. Kemudian ditambahkan 150 ml air pada temperatur ruang. Caranya cukup mudah. Kita cukup klik kanan pakai bagian sini, kemudian kita pilih yang beker. Tadi diminta ukurannya itu yang 250 ml. Kita langsung klik ini saja. Sudah muncul, kita geser saja ke samping. Lalu kita diminta untuk menambahkan air sebanyak 150 ml air pada temperatur ruang ke dalam beker. Jadi kita aktifkan dulu bekernya, kemudian kita tambahkan dengan air. Teman-teman cukup klik kanan pada beker yang telah kita aktifkan, lalu kita klik water. Teman-teman bisa langsung masukkan di sini volume yang diminta tadi, yaitu 150 ml. Teman-teman langsung klik OK. Temperaturnya tadi dalam suhu ruang yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian caranya itu, kemudian setelah kita memasukkan water atau air tadi ke dalam gelas beker sebanyak 150 ml, selanjutnya kita diminta untuk press test tube printer speaker, yaitu meletakkan test tube ini ke dalam beker. Yaitu caranya itu kita blok dulu, kemudian kita klik kanan, pilih yang combine. Nah,
Caranya itu cukup memblok saja, kemudian kita arahkan kursor ke kanan, lalu kita pilih yang combine. Teman-teman bisa lihat test tube ini atau tabung reaksi ini telah bergabung ke dalam gelas beker atau telah berada dalam gelas beker. Kemudian kita memanaskannya sampai suhunya itu 100 derajat Celcius. Cara memanaskannya itu kita bisa langsung menekan tombol Bunsen ini, kemudian kita mengarahkan di bawah gelas beker. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di test tube atau tabung reaksi ini suhunya sedang naik, di mana kita akan memanaskannya sampai dengan suhu 100 derajat Celcius. Sambil menunggu ini, kita lanjut ke step yang ketiga, di mana step yang ketiga ini kita diminta untuk menyiapkan kalorimeter, kemudian ditambahkan 100 ml air pada temperatur ruangan, yaitu 20 derajat Celcius. Caranya itu, kita klik kanan lagi, lalu kita pilih yang bertuliskan kalorimeter paling bawah ini, kemudian kita aktifkan, lalu kita menambahkan 100 ml air pada temperatur ruang. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih water, kemudian kita pilih yang 100 ml. Jadi dalam kalorimeter ini telah berisi 100 ml air pada suhu ruang itu 20 derajat Celcius. Kemudian kita diminta untuk memisahkan beker dan tabung reaksi, di mana jika nanti di sini sudah suhunya itu sudah 100 derajat Celcius, kita bisa memindahkan tabung reaksi ini dari gelas beker. Untuk itu kita masih berlanjut pada step yang ketiga ini, di mana kita memisahkan beker dan tabung reaksi, kemudian kita diminta untuk menuangkan logam yang ada dalam test tube ini ke dalam termometer yang telah berisi air, lalu kita diminta untuk menuangkan logam yang ada dalam test tube ini ke dalam termometer yang telah berisi air. Kita diminta untuk menutup dan mengukur suhunya. Jadi karena suhunya belum 100 derajat Celcius, kita belum bisa memisahkan gelas beker dan tabung reaksi ini. Kemudian kita berlanjut dulu ke step 4 atau prosedur yang keempat, di mana prosedur yang keempat ini kita diminta untuk mengulangi step 1 sampai step 3 untuk logam-logam lain, kemudian catat temperaturnya. Di mana untuk logam ini kita bisa lihat di chemicals, kemudian kita beralih ke all chemicals. Logamnya itu masih ada 2 lagi, karena Fe-nya tadi sudah berada dalam test tube ini, berarti yang belum itu Cu dan Al. Maka kita melakukan hal yang sama, yaitu kita klik kanan, kemudian kita pilih yang test tube, kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih yang test tube lagi, kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih yang beker, diminta 250 ml, kemudian kita di sini juga klik kanan lagi, pilih beker, pilih yang 250 ml juga. Setelah itu kita mengaktifkan beker, kemudian kita isi dengan water atau air sebanyak 150 ml. Kemudian kita klik OK. Begitupun dengan beker yang ini. Kita klik water lagi. Kemudian kita tambah dengan air sebanyak 150 ml. Kemudian kita klik OK, dan untuk temperaturnya tetap pada 20 derajat Celcius dalam suhu ruang. Nah, kemudian kita mengaktifkan test tube atau tabung reaksi ini, kemudian kita isi dengan logam. Kita klik chemicals, kemudian all chemicals, kita pilih logam Cu, kemudian masanya itu
masih sama, yaitu 100 gram. Kemudian klik OK. Pada tabung yang ketiga juga begitu, kita aktifkan, lalu kita klik chemicals, kemudian all chemicals, lalu kita isi dengan logam aluminium dengan massa 100 gram, kemudian klik OK. Teman-teman bisa lihat kemudian kita blok untuk yang kemudian kita blok masing-masing beaker dan test tube ini. Sabar teman-teman, aktifkan dulu test tube-nya, kemudian termometer. Begitupun dengan ini, aktifkan dulu, kemudian termometer, kemudian dikombin. Begitupun dengan ini, blok seluruh, kemudian dikombin, lalu dipanaskan. Oke, teman-teman bisa lihat ini sudah mulai naik menjadi 21 derajat Celcius. Untuk yang Fe sudah 51 derajat Celcius. Kemudian kita tadi diminta untuk menambahkan kalorimeter. Klik kanan lagi, pilih kalorimeter, lalu dimasukkan air sebanyak 100 ml. Tadi minta untuk masukkan air sebanyak 100 ml. Kita diminta untuk masukkan air sebanyak 100 ml. Jadi kita tunggu sampai suhu dari logam Fe. Jadi kita bisa tunggu ini logam Fe tadi, ini logam Cu, dan ini logam Al. Kita bisa tunggu sampai suhunya 100 derajat Celcius, baru kita pisahkan dari glass beaker. Kemudian nanti setelah kita pisahkan dari glass beaker, kita tuangkan ke dalam kalorimeter. Kita tuangkan ke dalam kalorimeter yang telah kita isi air tadi. Kemudian kita diminta untuk menuangkan logam yang ada dalam test tube ini ke dalam termometer yang telah berisi air. Kita diminta untuk menutup dan mengukur suhunya. Nanti untuk mengukur suhunya kita bisa menggunakan termometer. Oke, kita bisa tunggu dulu suhunya. Di sini kita bisa lihat untuk Fe-nya itu sudah 55 derajat. Sedangkan untuk Cu-nya itu sudah 28 dan untuk Al-nya itu masih 25. Oke, baik, kita ulangi tadi, dimana step 1 tadi kita diminta untuk menyiapkan sampel gram dalam test tube atau dalam tabung reaksi tadi, yaitu caranya, saya ulangi sekali lagi teman, yaitu caranya klik kanan, pilih yang ada tulisan test tube, terus kita diminta untuk
Selain menggunakan test tube, klik kanan lalu kita pilih menu yang test tube, kita juga bisa langsung klik yang equipment, kemudian kita pilih yang ini test tube bisa, atau kita langsung yang ini juga bisa. Kemudian untuk mengukur suhunya tadi itu kita bisa klik kanan kemudian pilih yang termometer. Sedangkan untuk pemanasan teman-teman bisa menggunakan pembakar bunsen yang ini. Nah, sedangkan untuk menuangkan nanti kita menggunakan yang ini ya teman, menggunakan yang ini. Kemudian untuk menimbang itu bisa menggunakan yang ini teman-teman. Nah teman-teman, saya akan memperkenalkan sedikit toolbars yang ada pada bagian atas ini. Nah seperti teman-teman, kalau yang seperti gunting ini dia itu tuh mengcut atau memotong. Kemudian kalau yang H2O ini yang ada ini itu untuk menambah air atau menambah air es juga bisa di sini. Terus kalau yang F ini juga bisa untuk seperti yang kita pilih untuk chemicals. Kalau kita mau pilih pakai chemicals juga bisa, atau kita pilih pakai ini F yang bersimbol F ini juga bisa. Terus kalau yang ini glass beaker yang 100 ml. Dan kalau kita mau mendapatkan glass beaker yang ukurannya bukan hanya 100 ml, kita bisa klik kanan saja kemudian pilih beaker. Nanti ada muncul ukurannya, maupun ada yang 100 ml sampai dengan 600 ml. Dan kita juga bisa menggunakan yang equipment. Di equipment ini kita bisa pilih beaker, kemudian nanti akan muncul ukurannya, ada yang 100 ml, dan bisa lihat ada yang 100 ml, ada yang 250 ml, dan ada yang 600 ml. Nah kalau yang ini teman-teman, ini tuh pipet tetes. Kemudian kalau yang ini tuh untuk mengaduk. Kalau yang ini untuk filtrasi. Lalu kalau yang ini watch glass, seperti kita untuk memindahkan sesuatu yang telah kita filtrasi. Contohnya dari sini untuk memindahkan yang sudah kita saring, itu kita bisa menyimpannya di sini. Oke, kita bisa lihat di sini suhu untuk Fe-nya itu sudah mencapai 84 derajat Celcius, dan kalau untuk Cu-nya itu masih 55 derajat Celcius. Nah, untuk Al-nya itu 55 derajat Celcius juga, masih sama dengan Cu. Teman-teman jangan keliru, yang ini tadi Al, ini Cu. Ini Cu, ini Al. Ini Fe, Cu, Al. Kita bisa lihat di sini saja, chemicals, all chemicals. Kemudian jadi di sini ini Fe, ini Cu, ini Al. Nah, kita bisa lihat untuk Cu sudah 58 derajat Celcius, begitupun dengan Al-nya sudah 58 derajat Celcius, sedangkan Fe-nya sudah 88 derajat Celcius. Sembari menunggu, kita ke lembar observasi. Di lembar observasi ini nanti teman-teman bisa mengisi sesuai dengan instruksi yang sudah ada pada lembar observasi ini. Nanti lembar observasi ini kita isi setelah kita mendapatkan hasil dari ketiga logam ini. Kita bisa menunggu. Al sepertinya lagi sedikit, sudah 93 derajat Celcius. Kita bisa baca ulang, kita bisa lihat ulang untuk di prosedurnya itu. Kita perhatikan baik-baik yang step 3, dimana step 3 tadi kita itu diminta untuk menyiapkan kalorimeter. Kita sudah menyiapkan kalorimeter. Nah, kemudian ditambahkan dengan 100 ml air pada temperatur suhu ruang yaitu 20 derajat Celcius. Sudah tadi ya teman-teman, kita sudah menambahkan 100 ml air pada temperatur 200 derajat Celcius. Kemudian kita diminta untuk memisahkan beker. Nah, nanti ini sudah sedikit lagi kita diminta untuk memisahkan beker.
dan tabung reaksi. Kemudian diminta untuk menuangkan logam yang ada pada tabung reaksi. Nah, oke, ini kita sudah bisa memindahkannya. Remove saja. Nah, tadi kan diminta kalau sudah 100 derajat Celcius, kita diminta untuk memindahkan beker dan tabung reaksi ini. Nah, kemudian kita diminta untuk menuangkan logam yang ada dalam test tube ini, ke dalam termometer yang telah berisi air. Kita blok saja, kemudian kita pilih menu yang ini. Lalu kita diminta untuk menutup dan mengukur suhunya. Kita tunggu yang Cu dan Al-nya. Kita bisa lihat di sini untuk yang Al di sini, untuk yang Fe, kita bisa lihat untuk yang Fe ini di sini suhunya sudah 20 derajat Celcius. Kita masih menunggu yang Cu dan Al-nya. Jadi kita di sini mengukur suhunya itu menggunakan termometer. Untuk mengukur suhu di sini kita menggunakan termometer ya teman-teman. Nah, kita bisa memindahkan yang ini. Suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius. Kita bisa menuangkan. Kemudian kita ukur suhunya juga dengan
atas steering roti. Maaf teman-teman, bukan steering rod, tapi kita mengukurnya menggunakan termometer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini suhu dari Fe itu 20 derajat Celcius, suhu dari Cu-nya itu 20 derajat Celcius, 27 derajat Celcius, dan suhu dari Cu-nya itu 34 derajat Celcius. Teman-teman bisa lihat, ini tadi yang Fe, ini yang Cu, ini yang Al. Kemudian kita blok saja yang ini, karena di sini dia sudah tidak digunakan. Kita blok saja, kemudian kita cut. Begitupun juga dengan ini, kita cut saja. Lalu yang glass beaker yang ini juga kita cut, kemudian yang ini juga, yang ini kita cut. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat suhu dari ketiga logam ini. Nah, untuk hasilnya itu teman-teman bisa tulis di lembar observation. Nah, lembar observation ini teman-teman bisa isi sesuai dengan petunjuk yang sudah ada pada lembar observation ini. Mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih terkait penjelasan spesifik headlamp ini. Nah, semoga penjelasan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bagi teman-teman yang membutuhkan terkait dengan penjelasan mengenai praktikum online dari spesifik headlamp ini menggunakan aplikasi CamLab. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.